Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sebelum kegiatan belajar dimulai, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran ketiga. Semoga kalian bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah menyimak teks permainan tradisional, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Kemudian yang kedua, setelah menyimak teks tentang permainan tradisional, peserta didik mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Sebelumnya, kalian telah belajar tentang permainan bakya. Menarik, bukan? Kalian tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Pernahkah kalian bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya faham batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Nah, sekarang kalian dengarkan ibu bercerita ya, tulisan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang tersedia. Faham batu. Siap ya? Paragraf pertama. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Nah, itulah paragraf pertama. Silakan kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf kedua. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Nah, sekarang kalian silakan tuliskan kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Sekarang kita lanjutkan lagi ke paragraf ketiga. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Silakan kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, berbagai permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kalian mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi?
Bandingkan juga ketika kalian berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi yang terdapat pada buku siswa agar kalian lebih paham. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, sifat bunyi diantaranya bisa dipantulkan dan bisa diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Masih semangatkah kalian untuk belajar? Nah, sekarang kita lanjutkan ke macam-macam bunyi pantul. Yang pertama yaitu gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Bagaimana? Sudah mengertikah kalian? Nah, bersama teman kelompokmu, lakukan beberapa percobaan berikut. Jika kalian belajar di rumah, silahkan kalian lakukan percobaan berikut dengan orang tua atau yang mendampingi kalian belajar. Yang pertama, ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Yang kedua, bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Yang ketiga, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Dan yang terakhir, catat hasilnya dan bandingkan. Selamat mengerjakan. Ayo renungkan. Apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini? Ya, pada hari ini kita telah belajar untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Kemudian kita juga tadi telah belajar mengenai bunyi. Ya, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Kemudian juga tadi kita telah belajar mengenai macam-macam bunyi pantul, yaitu gaung dan gema. Nah, selanjutnya kerjasama dengan orang tua di rumah. Coba kalian praktikkan pemantulan dan penyerapan bunyi di rumah bersama orang tua atau saudara. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangannya.
Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.